Pemilihan bibitnya itu harus milih bibit yang unggul, yang bagus. Kalau bibitnya bagus, ya insya Allah hasilnya juga bagus. Ini bibitnya bibit jenis Bima Jaya Suprana, ini terkenalnya. Oh, ada Bima Jaya Suprana namanya. Iya. Itu teman saya Pak. Iya, Pak itu. Jayanya. Iya, itu yang gendut tuh. Iya. Makanya kalau jadi bawang itu bisa bulat-bulat tuh hasilnya. Bima Jaya Suprana. Iya. Pak Jaya sendiri pernah Bapak kasih tahu kalau ini nama bawang gitu? Katanya Pak Jaya Suprana pernah berkunjung ke Brebes. Hari ini selesai mengikuti rapat anggota tahunan Kospin Jasa, tim UKM Aufi berkunjung ke salah seorang anggota Kospin Jasa yang pernah dinobatkan sebagai anggota teladan. Luar biasa, beliau ini anggota teladan, pasti akan menjadi contoh baik untuk anggota-anggota Kospin Jasa yang lain. Nah, tentang profesi anggota Kospin Jasa Pak Haji Umar itu nanti beliau biar yang menceritakan secara panjang lebar, yang didampingi dengan ibu ini memang ibu petani yang menjadi ibu petani sukses karena bapaknya menjadi petani sukses. Kami siang ini ke lahan, ini sawah apa kebun Pak? Sawah. Ke lahan sawahnya Pak Haji Umar Hasan Sidakaton Dokuturi Tegal. Oke. Pak Haji, ini bisa dijelaskan tentang bagaimana Bapak menanam bawang yang sekarang sudah kondisi seperti ini, mulainya nanam sampai kondisi seperti ini berapa bulan Pak Haji? Oh, ini bawang ini umurnya kurang lebih 38 hari. Mulai nanam dari pengolahan tanah ya kurang lebih 20 hari sampai 25 hari. Setelah itu ditanami ya, terus dipupuk ya, ini sudah dipupuk 2 kali, rencananya mau 3 kali. Pupuknya pupuk organik atau pupuk apa Pak? Pupuknya pupuk kimia sama yaitu NPK sama Ujang Nitrea, terus DAP pupuknya. Ada 3 jenis itu? Iya. Dari 3 jenis itu dimulainya dari mana dulu yang pemupukan pertama Pak? Pemupukan pertama yaitu dari pupukan TSP dasar ya, ditambah plus Kujang Nitrea ya, sama NPK. Itu jaraknya berapa lama? Jaraknya pertama mupuk umur 10 sampai 12 hari. Oh, masih muda banget. Iya. Nah, terus masalahnya bibitnya umurnya cukup, yaitu berapa hari? 3 bulan. Oh, bibitnya 3 bulan. Iya. Jadi pemilihan bibitnya Pak bagaimana Pak? Pemilihan bibitnya itu harus milih bibit yang unggul, yang bagus. Kalau bibitnya bagus, ya insya Allah hasilnya juga bagus. Ini bibitnya bibit jenis Bima Jaya Suprana, ini terkenalnya. Oh, ada Bima Jaya Suprana namanya. Iya. Itu teman saya Pak. Iya, Pak itu. Jayanya. Iya, itu yang gendut tuh. Iya. Makanya kalau jadi bawang itu bisa bulat-bulat tuh hasilnya. Oke. Beliau nggak pernah ngerti kalau ini namanya Bima Jaya Suprana nggak? Itu asalnya dari tanaman Brebes, ini dari Brebes asalnya bibitnya. Terus saya ambil, saya simpen sampai 3 bulan lalu baru ditanam. Bima Jaya Suprana. Iya. Pak Jaya sendiri pernah Bapak kasih tahu kalau ini nama bawang gitu? Katanya Pak Jaya Suprana pernah berkunjung ke Brebes. Kalau area tadi
Iya. Ini kan luas sekali. Iya. Dalam satu bau atau Iya. 1 hektar lebih ya, Iya. ukurannya seperti itu ya. Iya. Itu bisa panen berapa ton Pak untuk satu kali panen? Sekarang bawang ini penjualnya melalui ada yang kintalan, ada yang tebasan. Oh, ada yang ditebas dulu. Iya. Ah. Sekarang tenornya lagi tebasan, berarti spekulasi. Oh, spekulasi. Iya. Oh, jadi ini area segini Iya, ditebas berapa? tebas berapa, ya. Oke. Kalau harganya lagi bagus, seperempatnya bisa ditebas 35 juta sampai 40 juta. Kalau harganya lagi bagus. Iya, kalau Paling kalau rendah harganya paling rendah harganya 15 itu. 15. Tapi paling tinggi bisa 35-40 ribu dari petani. Oh, dari petani. Iya. Pak, kalau nebas itu karena yang punya lahan, punya pinjaman di koperasi atau di tempat keuangan lain, atau Iya. memang caranya seperti itu, Pak? Caranya sekarang petani kayak begitu, soalnya kalau ditanam dicabut sendiri, penjualannya melalui sistem rogol, dirogol dulu. Oh, dilepasin. Dilepasin. Ya, dilepasi. Ya, dirogol namanya, Iya. ya dilepasi. Iya. Kenapa Bapak tertarik tentang bagaimana bertani bawang, Pak? Ini kan sentra petani bawang ya, Iya. Pak ya? Karena saya sudah merasakan kenikmatan daripada petani bawang. Saya tuh jadi petani bawang itu keturunan dari orang tua saya, namanya Pak Haji Hasanuri. Itu Iya. merupakan petani besar di desa ini. Petani Desa besar ini, ya? iya. Petani sukses ya? Petani sukses. Bapak sekarang sudah merasa menjadi petani sukses atau belum, Pak? Rasakan petani sukses ya bisa, tidak akan belum petani sukses ya bisa. Cita-cita Bapak untuk menjadi petani sukses apa? Kalau dikatakan belum bisa gitu. Sekarang insya Allah saya sudah bisa jadi petani sukses. Sebelumnya ya dari awal ya mempelajari ya tanam bawang dari keturunan orang tua. Oke. Iya. Pernah gagal panen? Ya pernah gagal panennya banjir atau apa Pak. Oh, banjir. Iya. Memang daerah banjir ini. Kadang-kadang banjir. Kadang-kadang Iya. banjir. Pak, kalau gagal panen, Iya. itu kerugiannya sampai berapa banyak, Pak? Ya kerugiannya tergantung lahannya. Tergantung lahan. Iya. Oke. Kalau lahan satu bau gagal panen, berapa kerugiannya? Ya kalau lahan ya sampai 20 juta lah. Dari menggarap, menanam Iya. sampai panen itu modalnya akumulatifnya berapa banyak? Sekarang sampai 60 juta 70. 60 juta, 70 Iya. juta. Tapi kalau bagus itu bisa menghasilkan 100 juta sampai 140 juta. Jadi 100% Iya. balik keuntungan ya? Iya bisa. Di sini mungkin ada kelompok tani. Iya. Bapak di sini berapa kelompok tani, lalu Bapak menjadi pengurus nggak di kelompok tani itu? Oh, kelompok tani di desa kami ada 7. Saya bukan pengurusnya tapi anggota. Anggota. Iya. Tetapi di apa namanya di. Tapi kalau ada perkumpulan saya yang diundang. Ya pertama lah masih dibutuhkan oleh masyarakat sini. Oh, masih Iya. dibutuhkan. Iya. Iya. Pak, untuk 7 kelompok tani, Iya. masing-masing kelompok itu berapa orang? Lalu teman-teman ini menjadi anggota koperasi Kospin Jasa atau juga enggak? Di sini ya ada yang jadi koperasi anggota Kospin Jasa. Masing-masing kelompok itu ya ada 10 orang sampai 15 orang. Wih, 10 orang. Iya. Kalau 10 kali 7, 70 orang. Bapak selalu menjadi apa namanya? Iya. Menjadi tokoh yang harus memberikan masukan. Iya, pendampingnya dari penyuluh pertanian. Namanya PPL itu, penyuluh pertanian lapangan. Yang dari kabupaten dan kecamatan. Yang kerja ini Pegawainya Bapak. oh pegawainya sistemnya buruh. Oh, Miara. oh. Iya. Mara 8/8. Oh, per 8. Iya. Jadi Misalkan harganya 80 juta ya dia dapat 10. Oh. Iya. Itu dalam waktu plus minus 2 bulan. 10 juta ya. Iya. Kalau lagi baik ya. Iya. Lah itu kan gaji direktur, 10 Pak. 10 juta 2 orang. Tapi kalau sedang bagus ya banyak lagi. Oh,
banyak lagi. Iya. Oh. Misalkan sampai hasilnya per bau 1 juta lebih ya dibagi 8. Iya, banyak juga ya, Pak. Iya. Makanya karyawan bawang juga mudah makmur orangnya. Mudah makmur. Iya. Wih, mudah Iya. makmur. Iya. Kalau mudah makmur, Bapak putra-putri Bapak berapa? 3 orang. 3 orang sudah selesai kuliah semuanya. Yang satu itu sudah almarhum, yang almarhum. Ya. Yang kedua itu kerja di bagian kepolisian sambil bawang. Sambil bawang. Iya. Jadi polisi atau Iya. di pegawai apa ASN-nya? Polisi. Di polisian sekarang dulu bagian perpajakan atau Tapi Samsat. Oh, Samsat. Iya. Tapi bukan polisinya kan? ASN-nya kan? polisinya. Oh, polisinya. Iya. Oh, jadi polisi bawang ya? Iya. Ada polisi bawang, Iya. itu yang satu. Iya. Yang satu lagi Yang satu lagi masih sekolah, Pak. masih sekolah Iya, di? di SMP 2 Brebes. Oh, masih SMP Iya. ya? Selisihnya jauh umurnya. Oh, Iya. iya. Pak, lahan Bapak kecuali yang ada di sini di mana lagi, Pak? Jauh itu di Bulakamba, Jadi tapi kan tidak di luar Kabupaten Tegal kan? di luar Kabupaten Brebes. Oh, di luar Kabupaten Brebes. Di Bulakamba, Berapa ya? Kabupaten Brebes. Berapa hektar di sana? Di sana kurang lebih sehektar. Sehektar. Lalu Terus kalau musim kemarau lari ke Purwahamba, masih Kabupaten Tegal. masih Kabupaten Iya, Tegal. Di sangat sana jauh lah kira-kira dari sini ya 8 kilo lah, 12 kilo. itu berapa hektar lagi? Itu kalau nanam musim kemarau tuh banyak. Banyak ya? Iya, sampai 4 hektar lah. Sampai 4 hektar. Akumulasinya kan kalau nggak salah tadi ada 10 hektaran ya akumulasi ya? Iya. Kalau begitu kan tenaga kerja yang Bapak libatkan untuk menjadi apa Iya. namanya bertani ini kan sangat banyak ya? Iya, sangat banyak ya. Sangat banyak. Di sana tenaga kerjanya di sana, Oh. di sini. Oh, Iya. Pak Haji Umar, mohon diceritakan bagaimana Bapak bisa menjadi anggota Kospin Jasa sebagai anggota teladan. Silakan Pak Umar. Awal mula saya jadi anggota Kospin Jasa itu pada tahun 1998. Oke. Awalnya pertama kali kami bergabung ke Kospin Jasa, pertama menjadi anggota teladan, pertama menjadi anggota, kami cukup membayar Rp100.000 Sebagai simpanan pokok. simpanan pokok waktu itu. Iya. Nah, setelah itu usaha saya bisa biar berkembang, maka saya memberanikan diri kredit di Kospin Jasa. Awal mula saya kredit di Kospin Jasa yaitu Rp10 juta antaranya. Itu sudah berapa kali nabung dalam berapa bulan bisa pinjam sampai 10 juta itu Pak? Itu sudah bisa sampai pinjam, itu sudah nabung sekitar 1 tahunan. 1 tahunan. Iya. Tabungannya sudah berapa waktu itu? Tabungannya ya sudah 50 jutaan lah. Wih, tabungannya 50 Iya. juta, Iya. pinjamnya baru 10 juta. Kan di sana kan uangnya kan uang orang kaya akhirnya ya. Iya. Silakan Pak, Iya. bagaimana Bapak bisa menjadi anggota teladan tadi Pak? Silakan. Saya bisa jadi anggota teladan karena saya mengikuti semua program-program dari Kospin Jasa, yaitu dari program tabungan Harkop waktu itu ada, terus Takop, tabungan koperasi, terus Pundi Arta Jasa, terus tabungan Safari, Sikesra juga ikut, terus tabungan haji juga ikut Pak. Tabungan apa tuh? Haji. Tabungan haji. Jadi kita memang sudah pengen naik haji ya? Iya, waktu itu. Oke. Di situ juga di Kospin Jasa kan ada tabungan PAJ, Pundi
Arta Jasa. Dan di situ berarti selama nabung berapa tahun? 2 tahun ya? 2 tahun. Dan di situ ada perputaran bonus hadiah. Dan ibu juga pernah dapat grand bonus hadiah. Apa itu grand bonusnya? Uang. Berupa uang 9.500.000. Wih. Nah, Oke. di tabungan Takop Ya. pernah dapat mesin cuci. Wih. Nah, Bapak juga di tabungan koperasi juga pernah dapat sebuah mobil. Iya, Agia. Jadi tahun 2019 Pak. 2019. Jadi dari tabungan-tabungan saja sudah dapat hadiah ya. Iya. Belum lagi dihitung nanti souvenir yang lain. Lalu SHU-nya juga, gitu kan? SHU-nya. Iya. Kalau boleh tahu dapat piknik gratis. Kemana itu? Tabungan yang biasa yang safari. Yang safari. Piknik gratisnya kemana? Ke Jakarta. Setiap tahun kan estafet. Oh, pindah-pindah. Kalau ke Jakarta, kemarin ke Jawa Timur. Kemarin ke Jawa Timur, Pasuruan. Oh iya. Mungkin kenangan yang lain tentang predikat Bapak Ibu yang sebagai anggota teladan lagi, apa yang diperoleh? Mungkin penghargaan, di lain penghargaan apa lagi? Waktu dapat jadi anggota teladan, dapat sertifikat juga. Dapat koin emas. Berapa gram itu? 10 gram. 10 gram. Koin emas. Tapi kan itu kenangan yang nggak bisa terlupakan dari jasa. Itu ya. Iya. Yang koin emas itu aja yang nyerahkan ketemu langsung sama Pak Menteri Koperasi. Pak siapa tuh? Pak Saripudin. Oh, Pak Saripudin. Dari Demokrat. Ibu tadi belum memperkenalkan diri, namanya ibu siapa, saya nggak ngerti lah pokoknya. Silakan. Ibu Yanti. Oh, sih. Iya. Hajah Yanti Uswatun Madini. Kurang dengar saya. Hajah Yanti Uswatun Madini. Oke, ibu mendampingin bapak ini sudah berapa tahun, Bu? Pacarannya berapa tahun, mendampinginya berapa tahun, bertaninya berapa tahun? Silakan. Kalau bertani memang bapak semenjak masih sendiri sudah bertani. Memang keturunan petani. Ibu juga sama-sama petani. Jadi bertani. Kalau ibu taninya berapa hektar, bapak dari yang orang tua ibu? Kalau orang tua dulu kan petani juga. Iya, petani. Berapa hektar sawahnya? Saya senang menghitung kekayaan orang. Boleh Pak, dikit. Motivasi karena saya mencintai pekerjaan itu. Karena mencintai pekerjaan, iya. Karena apapun pekerjaannya ketika dicintai juga akan menjadi sukses. Akan menjadi sukses, Pak. Bagaimana ketika Bapak mendapat penghargaan sebagai anggota teladan? Apa yang Bapak lakukan terhadap anggota-anggota lain supaya juga bekerja lebih baik sebagai anggotanya Kosbin Jasa, Pak? Mengajak teman-teman ya biar ikut bergabung sama Kosbin Jasa. Di samping itu memberi contoh teladan dari pengalaman saya di Kosbin Jasa. Bagaimana caranya Bapak mengajak teman-teman warga masyarakat lain untuk menjadi anggota Kosbin Jasa, Pak? Ya pertama memberitahu bahwa ini ada koperasi besar di Indonesia namanya Kosbin Jasa. Mari teman-teman bergabung, nabung dulu ya. Terutama kalau safari. Kalau safari safari kan gratis. Kita dapat, kalau ikut tabungan safari kan bisa ikut tabungan gratis. Dapat ikut piknik gratis. Tapi itu bukannya membayar dulu baru dipotong untuk piknik, bukan? Enggak ya? Iya. Kembali utuh. Oh, kembalinya utuh. Oh, jadi
walaupun namanya tabungan safari, itu uang tidak digunakan untuk membiayai piknik ya? Enggak. Oh, malah dapat pesangon. Dapat pesangon. Udah piknik, dapat disangoni, dapat uang makan. Oh iya. Keuntungannya ikut. Pas pencairan terakhir dapat souvenir juga.